Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara ini adalah negara besar. Negara ini adalah negara besar, bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sekarang sudah 280 juta, kurang lebih. Ini negara besar, ini bangsa besar. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat. Seperti yang kita ketahui, pemilihan presiden 2024 akan menjadi momen yang sangat penting bagi masa depan negara kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami tingkat elektabilitas dari setiap calon presiden. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu elektabilitas. Elektabilitas adalah ukuran seberapa besar dukungan masyarakat terhadap seorang calon presiden. Semakin tinggi tingkat elektabilitas, semakin besar kemungkinan calon tersebut untuk memenangkan pemilihan presiden. Saat ini ada beberapa calon yang dianggap sebagai potensi calon presiden untuk pemilu 2024. Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebagian besar pemilih kritis menginginkan sosok calon presiden atau capres yang bisa melanjutkan program atau kebijakan Presiden Joko Widodo. Hal ini terpotret dalam temuan survei Pilpres 2024 yang dilakukan SMRC pada awal Mei 2023. Ada 57% responden menginginkan capres yang bisa melanjutkan pemerintahan sekarang Presiden Jokowi. Lembaga survei Carta Politika kembali merilis tren elektabilitas 3 tokoh yang berpotensi bertarung Pilpres 2024 sebagai calon presiden atau capres. Hasilnya, tren elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami peningkatan. Hasil survei yang dilakukan Carta Politika yang dirilis Kamis 4 Mei 2023 menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo menduduki posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 28,9%. Sedangkan Prabowo Subianto menempati posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 22,3%. Kemudian diikuti oleh Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 15,2%. Namun pada tanggal 11 Mei 2023, hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia untuk menguji elektabilitas bakal capres di DKI Jakarta menunjukkan bahwa Anies Baswedan menduduki posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 28%, sedangkan Ganjar Pranowo menempati posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 21%. Kemudian diikuti Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebesar 11%. Kalau sebagai cagup DKI, Anies turun, tapi sebagai capres dia unggul. Top of mind, Anies 28% di DKI Jakarta. Namun, kita harus ingat bahwa tingkat elektabilitas dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi politik dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus terus memantau perkembangan politik di Indonesia dan meningkatkan pemahaman kita tentang isu-isu penting yang akan mempengaruhi hasil pemilu 2024.
Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus menggunakan hak pilih kita dengan bijak dan berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang visi dan misi dari setiap calon presiden. Mari kita berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan memilih calon yang terbaik untuk masa depan negara kita. Itulah pembahasan mengenai elektabilitas calon presiden untuk pemilu 2024.